Jauh dari hiruk-pikuk tamasya Bali, Desa Bengkala di Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, Bali menyimpan keunikan tersendiri. 42 dari 2.116 penduduknya tidak dapat berkomunikasi selayaknya manusia normal. Moyong, ini 2,5, 7,5, 7,5 ke 2.000. Yang kolok dari jumlah siswa yang ada di SD kami ini adalah 6 orang, itu 2 perempuan, kemudian 4 laki-laki. Untuk berkomunikasi sehari-hari, mereka menggunakan bahasa isyarat yang tidak ada duanya di dunia. Ini merupakan suatu tantangan bagi kami
sebagai pengelola pendidikan di SD 2 Benggala ini adalah yang pertama merasa terpanggil. Melihat situasi yang ada di sini, anak kalau itu belum dapat menikmati pendidikan, maka kami merasa terpanggil. Merupakan suatu tantangan yang bagaimana cara agar anak ini bisa tertampung di sekolah ini. Nah, maka dari itu kami yang jelas merasa ditantang untuk namanya itu menyamakan pendidikan kepada anak yang normal. Pertanyaan saya, ternyata dia agak bingung dia gini. Mungkin dia perasaannya mungkin malu karena dilihat atau direkam. Jumlah penduduk bisu yang cukup banyak membuat keseharian di Desa Bengkala unik. Interaksi antar penduduk baik normal maupun kolok dilakukan dengan bahasa isyarat. Di Desa Bengkala, ada 5 Banjar yang menggunakan bahasa isyarat ini. Selamat. Yang 4 bangun ya. Yang 4 bangun. Makan. Untuk makan untuk kerja. Jam 7 dia kerja. Pakai baju si buka. Pakai baju kerja. Sama anak saya. Bersih-bersih di sekolahnya dia. Bersih-bersih nyapu. Kalau sekolah bajunya baju putih. Ini putih. Leher pendek, merah. Ini merah kan? Ini merah. Pendek, merah. Bajunya ini putih. Kalau gurunya itu bisa aja kalau ini nggak bisa dipaksakan. Kalau dia mau sekolah ya sekolah. Kalau tidak ya tidak. Kalau dia dipaksakan nanti dia malah nyimpang, malah ini nggak konsen, nggak nyambung sama gurunya. Terus dia jauh.
Sebenarnya juga di satu sisi memang memiliki kelemahan, di sisi lain juga ada nilai plusnya. Nah, sebenarnya kalau pengaruhnya terhadap desa sih rasanya mungkin ada faktor yang menguntungkan, karena dengan adanya masyarakat kami yang selaku penyandang tuli bisu itu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian, atau dengan adanya potensi mereka dalam membentuk grup kesenian itu juga menjadi pusat perhatian bagi tamu-tamu asing yang mungkin ingin melihat dan menyaksikan tarian mereka. Merupakan nilai plus juga bagi desa kami sehingga cukup kenal di seluruh Indonesia. Secara umum penyandang tuli bisu itu memang memiliki kelebihan, di samping kekurangannya mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, itu secara fisik mereka memiliki kelebihan. Mungkin tenaga yang mereka punya itu double daripada tenaga manusia normal seperti kita ini. Nah, di sisi lain itu mereka memang ada beberapa yang memiliki keterampilan khusus. Seperti salah satunya kita angkat sebagai teknisi dalam PAM desa, istilahnya PDAM desa itu, dan di sisi lain juga mereka ada yang sebagai tukang bangunan, tukang tebang kayu yang semestinya memerlukan keterampilan khusus, itu mereka bisa dengan menghimpun mereka, kemudian minta pembinaan kepada Dinas Kebudayaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu yang sudah kita lakukan dalam menghimpun mereka untuk kesenian Janger Kolok ini. Kesenian Jangernya itu tentang pengadaan, kemudian kreasi tarinya, itu mereka dapat binaan dari Dinas Kebudayaan. Positif, karena Kolok ini kita bentuk dalam suatu kelompok, sehingga kelompok ini mendapat perhatian dari pemerintah. Mungkin kalau mereka tidak dibentuk dalam suatu kelompok, mungkin seolah-olah kita juga tidak peduli. Namun karena rasa kepedulian kita bentuk mereka, kita wadahi mereka, kita bina mereka, sehingga menarik perhatian dari pemerintah kabupaten. Ya, kelebihannya mereka disiplin, sangat disiplin, dan Kolok itu tidak bisa dibohongi karena dia punya prinsip. Itu kalau mereka sudah bilang jalan, itu ya jalan. Itu sulit sekali karena jiwanya terlalu keras mereka juga. Nah, di samping itu disiplinnya, kemudian power, tenaganya memang lebih daripada kita selaku orang manusia normal. Perasaan minder itu tidak ada.
karena memang kita memperlakukan mereka sama dengan warga pada umumnya, dan mereka tidak diisolir, tidak didiskriminasi, justru mereka kita perlakukan dengan hak-hak istimewanya. Nah, salah satu hak istimewanya, mereka itu tidak kena iuran dalam pembangunan desa, mereka terbebas dari hal-hal seperti itu. Justru mereka tidak terbebani oleh tanggung jawab yang memang memberatkan yang dikenakan kepada manusia normal. Penduduk Kolok di Desa Bengkala sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat. Prestasi dan yang terutama kepercayaan penduduk Desa Bengkala menjadi bukti betapa potensialnya penduduk Kolok di Desa Bengkala. Haruskah potensi unik ini tersia-siakan?